Nasi goreng adalah nasi pertama yang Takia makan tanpa harus di blender ataupun dihaluskan. Assalamualaikum, halo gengs. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang perjalanan saya sebagai seorang ibu dengan anak spesial, di mana dia punya kondisi kelainan genetik langka yang disebut epidermolysis bullosa. Pasti bagi kalian yang baru mendengarkan epidermolysis bullosa akan bertanya, apa sih itu epidermolysis bullosa? Jadi saya jelaskan singkat ya. Epidermolysis bullosa yaitu suatu kondisi kelainan genetik langka di mana membuat kulit si penderitanya menjadi sangat rapuh dan mudah terluka. Hanya dengan gesekan ringan bisa menyebabkan luka ataupun lepuh. Nah, karena hal inilah membuat beberapa bagian tubuh Takia punya luka-luka dan juga di bagian mulutnya. Karena hal itulah sehingga Takia kesulitan dalam proses makannya. Sejak empasi hingga usia 4-5 tahun, Takia makanannya semuanya dihaluskan, semuanya di blender. Bahkan dengan kondisi makanan yang sudah di blender atau dihaluskan itu masih sering membuat kondisi mulutnya ada saja luka. Hal ini umum terjadi kepada anak-anak EB lainnya juga. Jadi, sebagai ibu dari anak yang hidup dengan kelainan genetik langka bernama epidermolysis bullosa ini, saya belajar bahwa hal-hal sederhana yang sering dianggap biasa ternyata bisa menjadi perjuangan yang luar biasa untuk beberapa orang di luar sana. Salah satunya ya anak kami, Takia. Di sepanjang perjalanan itu, kami menemui banyak komentar, saran, nasihat, atau apapun lah namanya itu. Namun ada satu komentar yang menggelitik hati saya waktu itu. Mungkin orang itu peduli, namun komentarnya terdengar lucu dan ya, dia bilang begini. Apa benar Takia punya gigi? Tapi dengan bahasa dan intonasi yang seolah gimana ya saya menerimanya waktu itu. Saya menjawab dengan senyum kecil. Ada kok tante, lihat sendiri kan? Sebagai orang tua, ada banyak momen-momen yang diam-diam kami simpan dalam hati. Saat melihat anak lain makan dengan lahap, kami hanya bisa berharap semoga suatu hari nanti anak kami juga bisa merasakan hal yang sama. Harapan itu terdengar sederhana, tapi bagi kami itu adalah doa yang kami ulang terus-menerus hingga suatu hari kami membuat nasi goreng dan anak kami Takia kepingin mencobanya. Dan ya, dia bisa memakannya. Bukan lagi nasi yang dihaluskan ataupun di blender, tapi nasi goreng biasa yang sering kami buat. Jujur kami sempat ragu, apakah itu bisa ditelan, apakah nanti tidak bikin keselak. Dan alhamdulillah dia bisa makan dengan aman, tapi dengan durasi makan yang lama karena ia lama mengunyah. Saat itu rasanya sulit dijelaskan, mungkin bagi orang lain itu hanya sepiring nasi goreng, tapi bagi kami ini adalah bukti bahwa doa-doa kecil yang terus dipanjatkan bisa menghadirkan momen yang begitu besar. Hari itu kami melihat keberanian, harapan, dan bukti bahwa langkah kecil tetap berarti besar. Satu suapan, satu senyuman, satu kemajuan kecil. Untuk kamu yang sedang berjuang merawat orang yang kamu cintai, percayalah sekecil apapun kemajuan yang terjadi itu sangat layak untuk disyukuri. Dan untuk anak kami, terima kasih sudah mengajarkan kami bahwa kebahagiaan kadang hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti sepiring nasi goreng. Kalau kamu ikut terharu dengan perjuangan anak-anak hebat, tuliskan semangat atau doa kalian di kolom komentar. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu bahwa di balik hal sederhana ada perjuangan yang luar biasa.